tradisi kurator itu di Roma, di Italia sana, kemudian merembet ke Perancis dan lain sebagainya. Akhirnya kurator ditetapkan sebagai sebuah profesi di mana dia itu bertugas untuk mengawasi dan sebagai caretaker. Ya, sebenarnya itu bukan hanya sebagai penyampai ya, tapi dia adalah sebagai caretaker. Bahasa gampangnya adalah juru kunci ya, juru kunci dari sebuah karya seni atau apa yang dibidanginya. Sebentar, saya izin merekam dulu. Jadi yang menyalakan kamera dan tidak nyalakan kamera kelihatan. Oke. Sebentar. Barno aku jaluki ora angel-angel, aku mau jaluki nyalakan kamera ngono dong. Ya, baik. Atas ya, saya orangnya atas ya. Saya emang orangnya atas, keras kepala. Melindih san. Ya. Oke, terima kasih tadi Arsul sudah menjawab. Kemudian setelah itu saya ingin tanya, sebenarnya tugas kurator itu selain menjadi pengawas karya seni, selain menjadi penjembatan antara apresiator dan seniman, itu apalagi? Ada yang tahu tugas kurator? Ya, siapa yang bisa membantu saya? Kelas ini kok sepi banget ya? Kenapa? Apa saya tanya dulu, apa kelas ini membosankan? Kalau kelas ini membosankan, saya minta minta saran gimana caranya agar kelas ini bisa nggak membosankan. Oke. Apa? Ada yang bisa membantu saya? Selain itu, selain sebagai caretaker, tugasnya sebagai apa? Mengatur display mungkin. Betul, pengatur display, bintang vali. Ada lagi, apa lagi bintang vali? Selain pengatur display. Mengurus dan menjaga karya seni yang dipamerkan. Berarti bintang vali nomor berapa ya? Bintang vali itu nomor berapa? 24 ya. Oke, berarti 24 sebentar. Nomor 4. Bentar. Saya salah buka ya. Nomor 4. Ini sejarah seni pemasangan dalam. Nah ini bintang vali. Oke, terima kasih. Berarti logikanya kurator itu kerjanya sangat kompleks ya. Tugas yang lain Putri Febriani juga menjelaskan, kurator itu tugasnya adalah menjadi pembicara dalam event kesenian, akademik dan non akademik. Terima kasih Putri Febriani. Tapi saya minta ngomong langsung ya. Kalau cuma ngetek gitu ya terus kurang pas gitu. Kalau mikrofon atau ininya mati, kalau mikrofon atau videonya mati, tolong sediakan apa gitu biar saya bisa mendengar suara Anda. Ya, jadi semua orang itu bisa kelihatan aktifnya, tidak akan dibenci lah. Enggak kalau dibenci temennya. Kalau aktif itu enggak akan dibenci temennya. Terima kasih Putri Febriani dan Bintang Vali. Saya minta untuk nanti ngobrolnya langsung ya, bukan lewat message. Baik, kemudian teman-teman lain yang misalkan ada yang rusak atau yang apa, saya sarankan untuk segera mengganti, misalkan kok soundnya rusak atau apa gitu, kamu harus benar-benar cari headset atau berapa sih headset, paling 15.000 gitu ya. Kamu cari. Baik, ada lagi yang lain tugas kurator selain itu? Cukup ya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang medan kajian kurator.
Jadi yang namanya kurator itu memiliki medan kajian. Ya, seperti guru juga memiliki medan kajian. Anda ini desainer ya, desainer juga memiliki medan kajian. Medan kajian desainer yaitu desain ya, desainer. Ini medan kajiannya apa? Visual. Apalagi iklan. Apalagi apalagi selain iklan ya, kompetisi desain. Terus banyak ya, medan kajian desainer itu banyak. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan atau menginformasikan kepada Anda tentang medan kajian kurator. Medan kajian kurator. Jadi kurator itu harus bisa mengkaji beberapa disiplin ilmu bawah ini. Yang pertama adalah medan sosial seni rupa. Medan sosial seni rupa. Apa itu medan sosial? Medan sosial itu sebenarnya adalah sebuah komunitas atau sebuah kelompok, ya, sebuah kelompok di suatu daerah yang memiliki pemahaman tentang seni yang sama. Ya, jadi ketika kita menyepakati ini seni, yang lain memahami juga ini seni ya, maka itu disebut medan sosial. Jadi ketika satu kelompok banyak orang meyakini bahwa seni itu adalah A, maka itu disebut medan sosial. Nah, medan sosial ini ya, medan sosial sama saja kan seperti ini ya. Kalau orang melihat ya, di Semarang itu ada beberapa galeri sih. Ada galeri Semarang, ada galeri Monoduis. Oh bukan, Monoduis bukan galeri ya. Berarti yang menyatakan Monoduis bukan galeri itu tidak sama dengan yang mengatakan Monoduis adalah galeri. Paham ya? Jadi medan sosial itu orang yang menyepakati semua hal yang sama tentang seni gitu. Intinya itu. Nah, dalam medan sosial seni rupa itu ada beberapa unsur atau ada beberapa pelaku ya, katakanlah medan sosial ini berarti adalah pelaku seni yang memiliki kesepahaman. Jadi seseorang kurator harus memahami siapa saja pelaku seni yang ada di daerahnya ya. Siapa saja pelaku seni itu? Silakan, ada yang bisa menjawab. Pelaku seni itu siapa saja? 1. Pelaku seni siapa saja? Seniman mungkin, Pak. Ya, seniman. Siapa ini yang menjawab? Elisa, Pak. Seniman. Mana Elisa, mana? Elisa menjawab seniman. Selain seniman, Elisa, siapa lagi? Penikmat seni. Nah, penikmat seni itu ada berapa? Kalau ngomong penikmat seni ya semua penikmat seni dong. Elisa nomor berapa Elisa? 38. Iya, 38. Ya, oke. Gimana Elisa? Selain penikmat seni itu apa sih penikmat seni itu? Orang yang melihat karya seni, Pak, yang menikmati karya seni. Orang yang melihat karya seni. Coba tolong kameranya dibuka biar saya lihat wajahnya. Biar saya bisa menjadi penikmat wajahmu. Oke. Penikmat seni. Saya menikmati karya seni. Saya menikmati karya senimu, Elisa. Misalkan kamu ngelukis, saya menikmati karya senimu. Tapi saya nggak beli karyamu. Saya menikmati nggak? Saya masih tergolong menikmati nggak, Elisa? Masih. Saya menikmati karyamu. Kemudian saya membeli karyamu. Saya tergolong menikmati nggak? Iya, Pak, menikmati. Saya hanya sekilas menikmati karyamu, tidak menikmati banget. Saya hanya sekilas saja menikmati karyamu. Cenderung menikmati enggak? Iya.
Dia menikmati. Jadi menikmati itu luas banget. Gitu ya. Jadi menikmati itu tidak bisa disebut sebagai unsur medan sosial seni atau unsur pelaku seni. Siapa saja selain seniman? Penikmat seni itu siapa saja? Kolektor. Kolektor. Terus yang mengapresiasi tanpa membeli, sukanya ngeritik, kritikus. Apresiator juga Pak. Siapa lagi? Apresiator. Apresiator ya, sama seperti penikmat Baruna. Apresiator itu sama seperti penikmat. Oke, selain seniman, kolektor, kritikus, siapa lagi? Orang yang meneliti tentang seni disebut akademisi. Oke, akademisi. Terus orang yang masih belajar tentang seni disebut, kalian ini disebut pembelajar atau mahasiswa atau pembelajar. Oke, pembelajar, pelajar lah ya, pelajar ya, pelajar. Oke. Terus selain itu orang yang memberitakan seni, orang yang memberitakan seni, Jurnalis seni. jurnalis atau wartawan. Baik, siapa tadi yang menjawab? Yang menjawab jurnalis siapa tadi? Saya Mohnailul ya. Selain wartawan apa saja Mohnailul? Wartawan itu tulisannya ada banyak. Mohnailul Arzak. Oke. Wartawan itu tulisannya ada banyak. Tulisan-tulisan wartawan di bidang seni itu cenderung ke arah mana, Mohnailul? Kamu tahu enggak Mohnailul? Nah, ini ada dua nih tulisannya nih. Ada tahu? Oke, saya tambahkan. Di sini ada wartawan populer, Republik. ya, Republik. Wartawan populer, ya, dan wartawan esai atau rubrik ya. Kamu sudah menjawab tadi rubrik ya, populer itu. Yang satu sebenarnya populer ini hanya menjelaskan akan ada pameran di mana sudah terjadi pameran di sini gitu. Nah, untuk esai itu lebih banyak mengarah ke dia menulis dan membahas tentang pameran itu. Kemudian selain wartawan, apalagi yang biasanya mendanai pameran? Donatur atau sponsor. Ya, kemudian ada siapa lagi? Kamu biasanya kalau jadi seniman bikin spandram sendiri atau dibikinin spandramnya? Bikin sendiri ya bisa, tapi kalau misalkan enggak, kamu butuh tukang. Ya kan, butuh tukang kayu. Ya, kemudian nomor 9, kamu kelistrikan bisa ndak ke pameran? Kalau kelistrikan ndak bisa, kamu berarti butuh tukang listrik dan lain sebagainya. Ini masih banyak sebenarnya ya. Jadi sebagai seorang kurator harus memahami seniman di daerah situ siapa saja, kolektor di daerah situ siapa saja, kritikus di daerah situ siapa saja, akademisi siapa saja, pelajar siapa saja, wartawan siapa saja, sponsor siapa saja, tukang kayu siapa saja, tukang listrik siapa saja gitu. Nah, Anda harus tahu itu semua gitu. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Anda, ada yang asli Semarang? Arep tak tekoni sing wong asli Ya, Pak. Semarang. Siapa yang asli Semarang ini? Ya Pak. Yusuf. Yusuf tahu seniman Semarang itu siapa saja, Yusuf? Ya bagus. Siapa? Bagus. Bagus tahu Bagus? Seniman Semarang siapa saja Bagus? Yang zaman dulu itu Pak, lupa namanya Mas. Zaman dulu siapa zaman dulu? Bagus nomor berapa Bagus? Nomor 12.
Nomor 12. Saya tuh nggak peduli kamu bener apa salah tuh saya nggak peduli. Yang penting kamu tuh aktif. Karena keaktifan tuh nilainya 50% sekarang. Saya nggak peduli ya kamu meh jawab salah. Raden Saleh, betul. Itu dulu ya, oke Raden Saleh boleh. Sekarang kamu masih kenal seniman Semarang siapa saja? Kurang tahu Pak kalau Kurang tahu ya. Rumahmu mana Bagus Priambodo? Semarangnya? Pedurungan. Wah, Pedurungan itu banyak seniman loh. Dulu itu ada almarhum Pak Auli Kastari namanya di daerah itu. Auli Kastari, lukisannya tentang bunga lotus. Terus di daerah situ ada sebuah komunitas yang dulu sempat terkenal sekali. Namanya, saya juga tergabung di dalamnya. Namanya adalah Biar Kreatif Industri di daerah Perum Dolok Pedurungannya, tapi ya di daerah Perum Dolok itu loh yang ada patung singanya itu. Nah, itu di situ. Terus di Sampangan itu ada namanya bukan Sampangan dulu, kakak kelas kita dulu yang sudah jadi seniman. Ada namanya Pak Hartono. Wah, itu seniman Semarang terkenal. Terus ada lagi Pak Kokok HS. Ini kakak kelas kita juga. Angkatannya Pak Syafi'i nih, Kokok HS. Terus ada kakak kelas kita juga namanya Kokoh Nugroho, besok pameran di Galnas. Kokoh Nugroho mungkin kalian kenal ya karena masih muda. Ada lagi Arif Hadinata yang punya Galeri Hokage itu, yang punya warung Hokage itu juga seniman hebat itu. Ya, Hadinata itu. Terus kemudian ada komunitas terkenal namanya Histeria di Sampangan, itu juga seniman banyak. Ya, terus ada pokoknya banyak sebenarnya di sini ya, di Semarang itu seniman itu ada banyak sekali. Jadi tugas kalian untuk menjadi kurator harus tahu siapa saja seniman di Semarang, karakternya seperti apa. Kalian harus mulai mendekati, jak ngobrol, ya. Seniman itu orangnya unik, bisa menjadi orang yang sangat baik, tapi bisa menjadi orang yang sangat tidak manusiawi gitu. Kalau misalkan kita tidak hati-hati, seniman itu bisa sangat membenci kita, gitu ya. Seniman itu orang yang sangat sensitif sekali hatinya, ya. Baik, itu tadi seniman. Kemudian kolektor, ada yang tahu kolektor di ya wes nggak usah Semarang wes di Indonesia saja apa saja. Nah di sini ada sebenarnya ada galeri ya, galeri ada museum dan lain sebagainya. Oke, kolektor di Indonesia siapa saja kolektor? Nggak tahu ya, banyak kolektor-kolektor di Indonesia. Yang paling terkenal itu adalah ya Oe Hong Jin, sudah sepuh orangnya, orang Magelang. Ada yang rumahnya Magelang? Ada yang rumahnya Magelang? Nggak ada? Nah, ini daerah Jenggolo. Kalau kamu ke Magelang, main ke Jenggolo, kamu bisa langsung menuju ke OHD Museum. Nah, ini kolektor terkenal juga ini Pak OHD ini, Oe Hong Jin ini. Beliau pernah ke UNES berkali-kali, beberapa kali ke UNES ya. Terus ada Pak Kris Darmawan, banyak sekali kolektor di Indonesia. Syakib Sungkar, Benny Wijaya, banyak sekali kolektor-kolektor di Indonesia. Tergantung dari jenis dan bentuk karya seninya. Kolektor itu masing-masing. Ada kolektor yang suka karya realis, ada kolektor yang suka karya fotografi, ada kolektor yang suka karya kotak-kotak gitu, ada yang suka tentang surrealis. Jadi kolektor itu masing-masing ya, kolektor itu banyak jenisnya. Jadi seorang tergantung juga kesukaan orang. Kemudian kritikus di Indonesia itu yang menjadi kritikus itu sedikit. Ya, biasanya orang yang menjadi kritikus itu juga sekaligus menjadi kurator.
Ya, ada seperti Jim Supangkat. Orang yang terkenal sekali menjadi bapak kritikus Indonesia adalah almarhum temannya Suhoki, almarhum Senento Yuliman. Ya, ini adalah orang yang sangat cerdas, dosen ITB, meninggal di tahun 2000-an. Ya, beliau adalah orang yang sangat hebat, orang yang sangat cerdas. Tulisannya juga luar biasa, sering dimuat di ruang-ruang seni, di rubrik-rubrik seni, dan tulisannya sangat benar-benar memberikan masukan ke kesenian Indonesia gitu. Terus ada lagi kalau kritikus yang lain itu ya, kalau di Semarang itu ada Tubagus Farajati namanya. Tubagus Farajati. Oke. Ada lagi kritikus lain di di Indonesia, ada lagi Farah Wardani. Ya, Wardani. Banyak kritikus dan kurator yang sebenarnya laki-laki dan perempuan. Jadi tidak harus laki-laki kritikus itu atau kurator itu, tidak harus perempuan juga. Jadi ini pekerjaan yang sangat fleksibel. Kemudian akademisi di Semarang ada berapa kampus yang tentang seni? Ada yang bisa menyebutkan? Seni loh ya, bukan seni rupa tok, seni, spesifik seni. DKV juga boleh masuk seni. Mana saja akademis dan pelajar ini sama. Oke. Mana saja? UNES Pak. UNES, mana lagi? Unika, Udinus, UKSW. Unika, Udinus, UKSW sebenarnya terlalu jauh ya. Kalau UKSW ya mungkin ya wis Stekom lah ya. Stekom itu kan ya ada UNES, Unika, Udinus, Stekom, terus ada lagi mungkin arsitek lah ya. Untak ada, arsitek masih masuk lah ya. Nah, jadi biasanya orang-orang yang masuk ke dalam dunia seni itu adalah orang-orang berdisiplin ilmu, seni rupa, DKV, arsitek, ya kurang lebih yang seperti itu ya. Dan di Semarang itu ada, kalau UKSW itu kan sana banget ya, hampir Salatiga ya, Ambarawa lah ya, jauh banget, jadi mungkin tidak kita masukkan ke dalam Semarang. UNES, Unika, Udinus, Stekom, dan Untak. Jadi bayangkan ketika kalian nanti membuat pameran, kalian bisa mengakses kampus-kampus ini untuk diajak pameran. Itu ceritanya biar kalian itu tahu medannya. Kalau kalian ngajak yang jauh-jauh, belum tentu orang dari yang jauh itu membawa massa. Tapi kalau orang-orang dekat, orang Udinus, paling tidak mereka membawa keluarganya, mungkin teman-temannya gitu kan. Dia punya massa gitu di daerah situ. Jadi kalian bisa pertimbangkan kampus-kampus tadi ya, dosen-dosennya, akademisinya, peneliti-penelitinya gitu ya. Kemudian para pelajarnya. Kemudian wartawan di Semarang saja ada berapa media massa. TV ada berapa di Semarang? TV lokal, Semarang TV, apalagi TV-ku, TVRI, apalagi Net Semarang, Net Jateng ya, Net Jateng itu di Semarang juga. Terus ini TV, radio, banyak banget radio. RRI, Prambors, ya Prambors ada ya, saya suka dengerin Prambors kalau pagi itu, DGITM bagus. Terus selain Prambors, Imelda itu, ini yang jawab Imelda siapa? Saya, Pak. Rahmadila. Ya. Acara hantu-hantu di Imelda setiap malam Jumat masih ada enggak? Kurang tahu sih, Pak. Saya Kurang tahu ya. Dulu waktu saya mahasiswa, dengerin hantu-hantu itu tuh bareng-bareng sama teman-teman sekos gitu, terus dengerin radionya kayak tonton TV gitu. Terus kita dengerin bareng-bareng. Oke, terus ada lagi selain Imelda.
Sonora. oke, dan sebagainya lah ya. Iki lho sing di nganu ki sing apa? Pop FM dangdut ya, Pop FM dan lain sebagainya. Ini untuk radio. Kalau media sosial, media koran apa saja? Suara Merdeka. Apalagi Harian Suara Merdeka yang sore namanya apa? Tribun. Apa? Tribun, Pak. Tribun. Wawasan itu beda ya. Tribun itu beda. Tribun itu ya Semarang juga. Oke, Tribun. Tribun Jateng ya. Oke, terus ada lagi apa? Ada lagi? Koran? Oke, rubrik online. Apa saja? Dan sebagainya, wis banyak lah intinya ya. Berarti sebagai seorang kurator, Anda juga harus tahu rubrik-rubrik media massa ini dan Anda wajib punya nomornya. Jadi meskipun saya ini belakangan ini jarang bikin event, tapi saya masih menyimpan nomor banyak sekali wartawan. Jadi untuk misalkan kalian bikin pameran, kalian wajib ngundang wartawan. Biar apa? Biar dimuat di koran. Nah, ketika kalian itu dimuat di koran, kalian akan bangga. Pameran kalian juga menjadi pameran yang bagus, gitu kan? Nah, makanya kamu harus punya jaringan-jaringan ini. Ya, harus punya jaringan-jaringan ini. Baik. Kemudian sponsor. Apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan sponsor? Apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan sponsor? Proposal, Pak. Ya, mungkin kamu nggak butuh proposal, tapi jika sesuatu itu kamu punya, mungkin kamu akan dapat uang dari sponsor, meskipun kamu nggak mengajukan secara proposal. Apa yang dibutuhkan? Seseorang bisa bekerja sama dengan orang lain jika apa? Relasi, Pak. Ya, relasi belum tentu relasi itu. Misalkan ya, Baruna punya musuh A, ya, si A itu sangat nyebelin. Nah, Dimas Ramadan juga tahu si A itu nyebelin. Mungkin nggak Dimas dan Baruna itu bekerja sama? Mungkin, Pak. Mungkin. Jadi itu namanya apa? Musuh Satu dari pemikiran. Jadi seseorang ingin mendapatkan sponsor harus memiliki visi yang sama, ya, bukan musuh yang sama, bukan, ya. Maksudnya adalah visi, ya, visi, pandangannya sama, gitu. Dimas punya pandangan ini, Baruna punya pandangan yang sama. Dimas punya tenaga, Baruna punya uang. Baruna ngasih uang ke Dimas, Dimas yang eksekusi. Jadi, untuk mendapatkan sponsor, yang pertama, meskipun ketika Anda membuat proposal, Anda harus bisa menyamakan visi misi dengan si pemberi sponsor itu. Ketika Anda memiliki visi yang sama, otomatis Anda akan diberi uang. Nah, uang itu sebenarnya mereka memberikannya juga tidak cuma-cuma. Mereka memberikan uang itu sebenarnya sama, mereka itu ingin kerja seperti Anda, tapi mereka nggak punya tenaga, mereka punyanya uang gitu. Kan gitu. Kayak Pak Onang selalu ngomong, orang pengemis itu ada gunanya nggak? Pengemis itu ya ada gunanya. Visi misi kita sama. Visi saya adalah pengen membuang uang untuk sedekah 2,5% ya. Visinya pengemis adalah menerima 2,5%, kan sama. Nah, gitu ya. Jadi ketika punya visi itu, maka Anda bisa mendapatkan sponsorship. Jadi ketika Anda pengen
membuat pameran gratis, piye carane Anda membuat visi misi di proposal itu samakan dengan visi misi yang ada di sponsor. Bukan berarti terus kemudian kamu harus dalam tanda kutip melacurkan proposalmu, bukan. Misalkan proposalmu itu tentang penghijauan, kemudian kamu mintanya ke semen atau ke perusahaan apa yang tidak memberikan penghijauan, malah justru memberikan pengrusakan misalkan. Nah terus saya ingin menjadikan kesannya itu kamu membela mereka banget, nggak perlu terlalu seperti itu gitu ya. Jadi kamu bisa membuat visi misi yang lebih terhormat gitu. Jadi tidak terlalu melacurkan banget tentang visi misi. Kemudian tukang kayu ya, tukang kayu ini sangat penting saudara. Ketika Anda punya teman dari luar kota kemudian datang ke sini yang Anda undang untuk berpameran, tapi Anda tidak punya link ke tukang kayu, tidak tahu di mana belinya kayu, tidak tahu di mana belinya kanvas, nah itu akan kesulitan. Maka Anda harus punya jaringan tukang-tukang. Oh, bikin kanvas di mana, bikin ini di mana, bikin itu di mana. Itu Anda harus punya jaringan itu. Kemudian tukang listrik ini yang paling penting dalam sebuah pameran itu adalah listrik. Bayangkan Anda bikin pameran di ruangan tapi nggak ada lampunya dan lampunya mati semua, karyanya nggak kelihatan. Rumah hantu jadinya. Makanya Anda perlu memahami bagaimana kinerja paralel listrik. Kalau tidak Anda paham itu, maka Anda harus punya jaringan atau link orang yang tahu tentang listrik. Dulu saudara saya pernah bikin pameran. Jadi saya itu kenapa ya, mungkin kurator apes mungkin ya. Jadi saya itu pernah bikin pameran di beberapa kota. Dan kebetulan tempat yang dipakai itu adalah tempat yang maaf agak wingit, tahu ya wingit ya, agak singup gitu. Nggak pernah dipakai gitu. Ada yang rumahnya Batang, nggak ada ya. Saya pernah bikin pameran di Gedung Wanita Batang, ya. Gedung itu memang sering digunakan untuk pernikahan dan lain sebagainya, tapi nggak pernah digunakan saat malam. Nah, pameran itu pembukaannya malam hari. Tahu nggak, baunya itu seperti ada ketela bakar. Oh, serius itu, semua orang bau. Ada ketela bakar, padahal nggak ada yang bakar-bakar di situ. Ada ketela bakar, dan anehnya, meskipun lampu itu sudah benar semua, dicek pakai dray yang digini itu apa namanya, katakanlah tes pen. Ya, terima kasih Dimas, pakai tes pen itu, tes pennya nyala, tapi anehnya lampunya mati. Ada beberapa titik lampunya mati. Nah pas pembukaan lampu mati, nggak lucu dong, nggak lucu. Akhirnya kami inisiatif bikin lilin, pencahayaannya pakai lilin. Ngomongnya konservatif, padahal sebenarnya ya lampunya mati gitu. Sampai segitunya gitu. Jadi Anda benar-benar harus punya tukang listrik, ya. Dan satu lagi, kalau di Indonesia mungkin Anda harus punya kenalan rodo-rodo dukun gitu. Biar kalau pameran-pameran di tempat-tempat yang agak angker itu Anda bisa diatasi gitu ya. Saya pernah juga pameran di di depannya Galeri Semarang. Artinya adalah tangga melingkar, rumah tangganya melingkar di depan, namanya adalah satunya Monoduis. Sebelahnya Gereja Belenduk. Ya, di situ. Sebelahnya Gereja Belenduk itu ada sebuah rumah. Rumahnya itu tangganya melingkar gini. Di depan itu tangganya melingkar. Saya lupa namanya, tapi dulu binil pertama itu kami pernah bikin pameran di situ. Kakak kelas kalian, angkatannya Mas Anung, Mas Dita, Mas Randi itu kakak kelas kalian pada pakai tempat itu. Jadi waktu mereka itu awal-awal, mungkin mereka semester sekalian, mungkin saya jadi kurator di situ. Saya waktu itu ngajar mereka juga.
Kemudian mereka bikin pameran guyub rupa di situ. Ode Trap, namanya Ode Trap, gedung Ode Trap. Ya, mereka bikin pameran di situ. Percaya atau tidak, pertama kali buka gedung itu, tebelnya debu itu segini. Debu loh, debu itu udah kayak salju, segini nih. Ya, jadi mereka pakai vacuum cleaner, mereka pakai apa? Terus yang ditemukan apa? Sempak, kondom, bangkai-bangkai hewan. Karena di situ kan banyak, maaf, zaman dulu kan banyak pelacuran gitu. Banyak bencong, maaf ya, banyak kaum LGBT di sana gitu. Nah, setelah itu dibersihkan, ditata, didisplay, bagus banget dong pamerannya, bagus banget. Nah, anehnya adalah ada satu titik di ruangan itu, ketika dikasih tes pen bisa, tapi lampunya tuh biarpet terus. Itu aneh. Ya, itu sempat terjadi di pamerannya kelasmu. Nah, setelah pameran itu kan pameran Binel di ruang yang sama Ode Trap. Sebelum itu ada orang pinter. Jadi orang-orang Binel ini saya kenal ibaratnya mbah-mbah lah yang bisa ndongo lah ya. Saya minta tolong untuk didoakan. Saat itu juga lampunya langsung nyala, biasa, nggak biarpet. Percaya atau tidak? Jadi ternyata di dunia pameran yang akademis seperti ini, kalian juga membutuhkan keterampilan semacam itu, gitu ya. Itu hanya cerita ya. Oke, selanjutnya ruang seni. Nah, ini kita akan belajar tentang ruang seni. Ruang seni itu ada berapa? Ayo, kalian majang karya itu ada di mana saja? Di dalam rumah bisa enggak? Bisa, Pak. Oke, berarti ruang seni itu bisa di indoor. Oke, yang satunya di luar ruangan memungkinkan apa tidak? Memungkinkan. Memungkinkan, berarti bisa outdoor. Berarti ruang seni itu dilihat dari jenis ruangnya, dia bisa digunakan di indoor dan outdoor. Ini tadi sudah di screenshot ya. Saya minta kalau mata kuliah saya sebisa mungkin dicatat. Kalau tidak dicatat, nanti saat kalian ditanya untuk keaktifan, kalian nggak bisa jawab. Padahal sebenarnya keaktifan itu saya biasanya banyaknya itu dari kayak gini-gini, dari tulisan-tulisan gini. Oke, indoor dan outdoor. Ini dari jenis tempatnya. Kalau dari jenis lembaganya, ruang seni ada berapa? Ada tahu nggak? Seni itu biasanya dipajang di mana? Museum sama galeri. Oke, di museum. Siapa ini yang menjawab? Fatia, Pak. Fatia. Mesti nek sing konsep-konsepnya ini Fatia ya. Fatia jago konsepnya ini. Oke. Ada museum, ada galeri, dan ada satu lagi adalah art space. Ya. So, biasanya ada ini satu lagi sebenarnya ada namanya adalah public space. Public space. Tapi ini biasanya untuk non continuous art gallery gitu. Oke, apa itu galeri? Ada yang bisa tahu galeri itu apa? Oh ya, besok tanggal 26 ya. Tanggal 26 bulan ini tuh apa? Bulan apa? Maret ya? Iya, Maret, Pak. 26 Maret 2022 di Galeri Semarang. Tahu Galeri Semarang ya? Galeri Semarang ada pameran. Kuratornya adalah adik kelas saya waktu di ITB dulu, namanya Ganjar. Saya deket banget sama kurator itu. Jadi saya harapkan Anda bisa datang ke sana, pamerannya juga keren. Jadi tanggal 26 malam, jam 7 malam, saya minta Anda untuk main ke sana.
nanti barangkali saat artis top kita bisa tanya-tanya soal bagaimana sih sebenarnya kerja kurator itu, gitu ya, sama kurator profesional sekelas Ganjar, gitu. Bukan Ganjar Pranowo, tapi namanya adalah Ganjar, saya lupa namanya, apa panggilannya Ganjar gitu ya. Oke, galeri pengertiannya apa? Ada yang bisa menjawab? Tempat untuk memamerkan karya seni, Pak. Tempat untuk Sekaligus memamerkan karya seni sekaligus bisa buat menjual suatu karya seni, Pak. betul. Afrizal nomor berapa? Afrizal 19 ya. Ya, Pak. Betul sekali apa yang dikatakan Afrizal, bahwa sebenarnya galeri adalah sebuah ruang pamer yang difungsikan sebagai penjualan. Berarti galeri ini sama seperti dealer. Ya, dealer. Jadi mereka mungkin beli sendiri, seninya mungkin beli sendiri, mungkin dijual lagi. Ya, karena di Indonesia itu ada kolektor, itu tipikalnya ada dua. Yang satu itu kolektor idealis, jadi dia memang pengen benar-benar mengkoleksi untuk kepentingan edukasi dan fetisnya. Dan yang kedua adalah kolektor, yaitu kolektor yang menjual kembali karya seninya. Nah, kolektor yang ini di galeri yang sifatnya untuk menjual ini biasanya adalah kolektor. Dia menjual kembali karya seninya. Apakah itu saru? Ya nggak saru. Sah apa enggak? Ya sangat sah. Asal tahu di mana penjualannya. Di mana penjualan karya seni? Ada yang tahu? Karya seni itu jualannya seperti apa? Muara jual karya seni. Ada nggak sih di sini nanti muara jual karya seni itu? Muara jual karya seni itu ada nggak? Nggak ada muara jual karya seni. Ada yang tahu muara jualnya karya seni? Di mana orang menjual karya seni? Oke, ada yang bisa menjawab? Sebenarnya dalam dunia seni rupa itu ada muara penjualan mainstream. Mainstream itu apa namanya? Mainstream itu apa? Aliran utama dan aliran non-mainstream. Ini ada aliran kedua, second stream, dan non-mainstream. Oke. Aliran utama ini biasa digunakan penjualan itu melalui lelang di balai lelang. Balai lelang di Indonesia itu ada, sini ya saya tulis ya, Sotheby's, dan ada lagi Macan lelang, ada lagi, saya lupa, Siddhartha lelang, ada, pokoknya ada banyak, Borobudur art lelang dan lain sebagainya, ada sekitar 10 kalau tidak salah ya balai lelang. Nah ini adalah mainstreamnya. Kenapa seniman awalnya harganya 1 juta bisa jadi 10 juta? Ini adalah berkat ini, berkat balai lelang ini. Misalkan ya, Baruna beli karya saya harga 1 juta, ya. Kemudian Baruna menjual karyanya di Sotheby's, dijual karya saya. Ketika Baruna nawake 1 juta, ternyata orang lain pada ngaco 2 juta, 3 juta, 4 juta, sampai 10 juta. Maka karya saya untuk selanjutnya harganya sudah setidaknya di bawah sedikit dari 10 juta, 8 juta misalnya. Paham ya maksudnya seperti itu. Nah itulah kenapa seniman itu punya jenjang karir. Ya, sama seperti
Seni-seni yang lain, seniman itu punya jenjang karir. Berbeda seperti beda dengan tukang becak. Kalau orang becak itu ada nggak jenjang karirnya? Nggak ada. Meskipun dia becak presiden, besoknya becak Baruna atau becak Dimas, dia tetap akan harganya segitu. Nah, kalau seniman nggak, habis melukis presiden, besoknya pasti mahal. Karena seniman itu punya jenjang karir, ya. Itu arus lelang, ya, penjualan galeri, lelang. Sekarang second stream itu biasanya masuknya ke ranah pabrik gitu ya. Misalkan Anda Anda masuk ke sebuah pabrik, kemudian Anda ditugasi untuk membuat ini. Nah, itu penjualan karya Anda dianggap sebagai second stream. Kemudian yang ketiga adalah Anda menjual karya itu sendiri. Anda punya kenalan di mana di YouTube, di Facebook, ya, kemudian Anda jual itu sendiri, atau di Shopee ya Anda jual. Jadi itulah muara jual karya seni. Jadi kalau kalian mau jadi seniman, pastikan kalian tahu di mana kalian akan menjual karya kalian. Kalau tidak tahu, rangkul kurator yang hebat, biar dia yang menjualkan. Jelek-jelek gini saya sering loh menjualkan karya perupa-perupa di Indonesia. Ya. Harga 99 juta, 100 juta itu enteng buat saya, biasa gitu. Saya biasa menjualkan harga segitu. Serius. Kalau kalian tidak percaya, tanya kakak kelas kalian namanya Sabto Sugiyo, orang Solo, karyanya realis. Kalian tanya apakah karyanya pernah pernah laku dari tangannya Pak Atian. Kalau di ITB kamu tanya sana Radi Arwinda sama teman-teman yang lain, sama tanya apakah pernah. Oke. Nah itu ruang galeri. Pengertian ruang galeri berarti ruang pameran yang digunakan untuk penjualan, gitu ya. Kemudian art space, apa itu art space? Bukannya sama Pak, art space sama galeri. Ternyata berbeda. Art space itu adalah ruang nirlaba. Ruang nirlaba ya, dikelola oleh komunitas biasanya. Art space. Museum, ruang nirlaba dikelola oleh pemerintah atau individu. Public space dikelola oleh pemerintah dan biasanya digunakan untuk pameran yang skalanya besar, tapi tidak terusan gitu. Jadi kayak hanya beberapa waktu tok, kayak misalkan alun-alun dipakai untuk pameran gitu. Nah, itu public space namanya. Gitu ya. Baik, itu definisi dari ruang seni. Ya, sebenarnya ini juga akan dibahas di pameran, di mata kuliah pameran nanti gitu. Tapi bukan ini presentasinya. Sedikit banyak akan dibahas nanti. Oke. Kemudian pameran. Pameran itu jenisnya ada banyak sekali. Nanti kita akan bahas secara spesifik di mata kuliah pameran saja nanti ya. Karena ini semua kan pada ikut ya mata kuliah pameran ya. Nah, nanti bisa lebih tahu di penjelasannya. Tapi intinya pameran itu bisa dibagi dari berbagai sudut pandang. Bisa dari skala waktunya ya. Bisa dilihat dari skala waktu, dilihat dari skala senimannya gitu kan. Kalau dari senimannya ada seniman ya, ada solo, ada duo, ada trio, ada kuartet dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari waktunya ada anual, bienal, trienal dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari tujuan penyelenggaraannya, bisa untuk tujuan estetika, untuk tujuan amal, untuk tujuan penjualan dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari kurasinya, apakah itu terkurasi atau self curated dan lain sebagainya. Jadi banyak pameran itu ya, jenis-jenisnya banyak. Kemudian karya seni itu kalau dari sudut pandang kajian kuratorial itu secara bentuk karya seni itu dibagi menjadi 3.
Yang pertama adalah 2 dimensi, kemudian 3 dimensi, dan yang ketiga adalah, ada yang tahu? 2 dimensi, 3 dimensi, dan karya berdurasi. Ya. Jadi untuk Anda sebagai seorang kurator, Anda harus memahami karya 2 dimensi, 3 dimensi, dan berdurasi. Karya berdurasi itu ya seperti video art, film, dan lain sebagainya. Kenapa kok ini kok penting? Karena Anda juga nanti akan berhubungan dengan angka-angka, ukuran-ukuran. Ya. Kalau ini ukurannya 20 meter, di sini kok 30 meter, wah ini nggak bisa, ini kurang pas gitu kan. Ini ukuran 5 meter, kok sebelahnya ukurannya cuma 5 cm, wah ini kurang pas gitu ya. Jadi Anda harus bisa mempertimbangkan soal itu. Nah kemudian kok durasi kok penting. Misalkan ada orang yang Anda membuat pameran, kemudian ada sebuah video, karena videonya itu 10 menit, pengunjung itu banyak di situ semua, jadi gerombol di situ semua. Padahal Anda tidak boleh membiarkan itu terjadi. Gerombolan di saat COVID misalkan itu berbahaya. Maka Anda harus membagi karya berdurasi itu beberapa. Misalkan di sini 3 menit, di sana 2 menit, di sana 1 menit. Anda harus bisa membagi itu. Gitu ya. Nah, itu merupakan medan kajian kurator. Anda dituntut untuk memahami dulu setidaknya, memahami bahwa kurator itu memiliki beban sebegitu banyaknya tugas. Ya itulah kenapa kurator itu harganya mahal. Jadi bukan cuma curating saja, karena tahap kurator itu ada 2, tahap kurasi itu ada 2. Ya, yang pertama adalah curating, dan yang kedua adalah curated. Curated adalah hasil tulisannya. Curating adalah proses mengawal pamerannya. Nah, ini itu biasanya hanya 20% kerjanya dari ini. Jadi ini itu bisa 80% lebih kerja proses curating ini, proses mengawal pameran ini poinnya itu mungkin kalau di matematika kan mungkin bisa 80% lebih kerjanya daripada hasil tulisannya. Maka dari itu sebisa mungkin Anda harus tahu kerja kurator itu apa kalau pengen jadi kurator. Tapi tenang saja, kurator itu memiliki, ya kalau kalian biasanya kalau suka menjadi kurator ya, biasanya kurator itu memiliki cara-cara dalam tanda kutip pokil. Karena kurator itu adalah manusia manajemen sebenarnya. Mereka itu orang-orang yang pintar manajemen sehingga mereka bisa memanfaatkan kemahiran orang lain untuk kita. Caranya piye, kurator masing-masing punya cara sendiri-sendiri. Saya punya cara sendiri, Pak Asmujo punya cara sendiri, teman-teman yang punya cara sendiri. Kira-kira gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan, Afrizal. Yang sistem pelelangannya itu loh Pak. Caranya caranya karya seni bisa masuk ke sistem pelelangan itu gimana Pak? Oke. Bagi kita yang seniman pemula gitu bisa masuk apa enggak? Baik. Seniman pemula harus melewati sebuah sistem dulu untuk masuk ke lelang. Ini lelang. Ini sistem. Sistem ini bernama rekomendasi. Ya, yang pertama, ada orang yang merekomendasikan. Ini satu, memungkinkan bisa. Yang kedua, Anda menjadi pemenang dalam sebuah ajang perlombaan seni rupa. Dan yang ketiga, Anda memiliki uang banyak. Oke, mungkin yang paling gampang ini yang ketiga. 1 dan 2 agak sulit. Misalkan, Afrizal punya karya seni bagus. Bagus, tapi namamu belum terkenal. Namamu belum terkenal. Maka misalkan saya minta tolong, saya punya kenalan di beberapa
art dealer gitu. Dan di beberapa balai lelang saya punya kenalan. Misalkan saya ngomong, ini Afrizal ini luar biasa loh, ini karyanya kurang lebih 5 tahun lagi ini pasti akan meledak. Misalkan saya bisa merekomendasi seperti itu. Tapi kan omongan saya kan menjadi menjadi dipertaruhkan gitu ya. Ketika kamu bisa masuk ke sistem lelang ini, kemudian karyamu benar-benar naik 5 tahun kemudian, saya akan dipercaya. Tapi kalau tidak, saya tidak akan menjadi rekomendator lagi. Maka untuk menjadi rekomendator itu harus benar-benar yakin sama orangnya. Setidaknya orang itu mau saya atur selama 5 tahun. Biasanya gitu. Kalau saya ya sistem kerjanya saya seperti itu. Kalau kalian pengen tahu, coba tanya ke kelas kalian, namanya Dani Febriana. Dia adalah salah seorang yang banyak belajar ke saya tentang itu. Gitu. Jadi saya ngarahi ini gambarmu ini baik, gambarmu ini baik. Karena untuk membuat lukisan yang laku itu nggak gampang. Ada caranya tapi, ya ada caranya. Caranya adalah mengetahui pasar. Misalkan si A senengnya KS, B senengnya KS, C. Kamu pakai pasar yang mana? Nah, gitu-gitu. Nanti kamu akan paham ketika kamu mulai proses mengkurasi gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah pameran dan menjadi pemenang ajang. Yang ketiga itu dia sering pameran dan dia dilalah kok juga pemenang ajang perlombaan gitu. Ya, ketika dia bisa menjadi pemenang ajang perlombaan, maka dia bisa masuk ke sistem ini tanpa melalui rekomendasi. Biasanya sistem ini yang undang. Mas, karyamu mbok ada yang dimasukkan di sini. Nanti tak jualkan di sini. Nah, yang ketiga adalah ini. Kamu bayar lot. Biasanya untuk membayar lot di awal itu 6 juta per karya. Jadi kamu membeli karyamu sendiri. Galeri kan nggak mau rugi. Ya, ruang si balai lelang kan nggak mau rugi. Jadi kamu membeli karyamu sendiri harganya 6 juta. Itu harga paling murah untuk anak. Maaf ya, jujur saja ini saya ngomong. Jadi universitas keguruan, ya, ex-IKIP katakanlah, dengan universitas seni rupa murni, itu harganya kacek 2 juta. Nek wong IKIP, lelang 6 juta, nek wong SR murni 8 juta. Wong SR murni bukan seni murni seperti kalian, tapi kayak di ISI, di ITB, IKJ gitu-gitu itu larinya segini harganya. Tapi kalau di kalian larinya segini. Saya juga tidak tahu kenapa, jangan salahkan saya. Saya hanya ngomong apa adanya yang terjadi di lapangan seperti itu, teman-teman. Nah, itu yang pertama. Itu yang ketiga akhirnya. Jadi, kamu bisa membuat atau membeli karyamu seharga 6 juta sendiri. Kemudian karyamu itu kamu ikutkan ke Sotheby, ke balai lelang. Setelah dilelang, dilalah karyamu ono sing ngenyang 10 sampai 12 juta katakanlah. Maka kamu tidak perlu membayar ini. Kamu hanya membayar lot. Satu lot. Satu lot itu adalah satu ketukan palu. Jadi ketika hargamu mau naik, ya, hargamu mau naik kan gini, baru buat karya A misalkan, ada yang mau, harganya berapa? 6 juta, 8 juta, oke 8 juta, 7 juta, 9 juta gitu ya, sampai akhirnya 12 juta, maka satu lot ketukan palu itu biasanya 150.000. Ini dikali berapa kali ketukan. Ya, jadi ketukannya berapa banyaknya, nah itu kamu harus membayar segitu. Nah ini lot yang murah, 150 ini balai lelang yang murah ya, lukisan-lukisan kelas pemandangan ya ini ya. Tapi kalau lukisan-lukisan kelas maestro sekali lot itu mungkin bisa sampai 10 juta, sampai 20 juta gitu ya. Kira-kira seperti itu ya, Mas Afrizal. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah paham, Pak. Ya, terima kasih Mas Afrizal. Yang lain, silakan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dalam setiap pameran itu harus ada penjualan karya seni? Pertanyaan saya. Yang bisa menjawab? Enggak, Pak. Kenapa tidak, Fatia?
Karena kalau yang pamerannya modelnya kayak di museum itu kan dia tujuannya buat pendidikan, bukan buat diperjualbelikan. Iya, tujuannya untuk digunakan untuk pendidikan. Jadi tidak semua pameran itu harus laku. Jadi bagi seorang seniman, Anda juga tidak boleh terus keroyo-royo pengen payu terus gitu. Anda justru akan mengurangi nilai jualmu. Bayangkan ketika kamu itu menjadi orang yang pinter, hebat, tapi karyamu tuh mahal gitu. Gimana caranya? Ya kamu harus jual mahal. Dengan cara kamu mengedukasi tapi nggak mau dibeli. Ketika kamu sudah masuk ke museum, apalagi museum taraf internasional, Galnas, Museum Macan, maka otomatis karyamu tuh pasti mahal, wis tak pastikan. Gitu ya, baik. Nah, ini saja sekali lagi saya nanti akan sudahi ya perkuliahan ini, jadi biar cukup waktunya. Besok kita sambung lagi karena memang pembahasan kuratorial masih banyak. Kemudian selanjutnya adalah kurator berdasarkan ikatannya. Jadi dalam proses kurasi, kurator itu sebenarnya memiliki ikatan-ikatan tertentu. Ya. Kurator itu secara ikatan kedinasannya, pekerjaannya, itu dibagi menjadi dua, yaitu kurator independen dan kurator institusional. Ya, oke. Kurator independen ada kayaknya, foto-fotonya ada sepertinya. Saya sempat membuat foto-fotonya. Kalau belum saya hapus ya. Oke, ini. Jadi sebenarnya ini simpulannya sebenarnya disimpulan, tapi karena ada foto-fotonya ya. Saya akan buat sebuah contoh di Galeri Nasional. Ada yang namanya kurator independen dan kurator institusional. Institusional. Oke. Kurator independen merupakan seorang kurator yang bekerja secara independen. Karena dia bekerja secara independen, maka bayaran atau gajinya juga berdasarkan kontrak. Gajinya berdasarkan kontrak, berdasarkan proposal. Per event. Ya, dia digaji ketika dia bisa meloloskan atau membuat sebuah event berjalan lancar. Itu kurator independen. Nah, karena kurator itu biasanya adalah orang-orang pandai, biasanya kurator-kurator itu adalah dosen. Ya, biasanya kurator-kurator itu adalah dosen. Ya, dosen ITB, ya dosen ISI, ya dosen UNES, ya dosen UNESA, dosen UGM, itu banyak. Ya, dosen UGM itu ada Pak Suwarno Wirostromo. Dosen UNESA itu ada Juli Jati Prambudi, Mas Juli saya panggilnya. Dosen ISI itu ada Pak Mike Susanto. Dosen ITB itu ada Pak Asmujojono Irianto, ada Rifki Effendi, ini beliau dosen idola saya dan sangat dekat dengan saya, namanya adalah Pak Rizky Ahmad Zailani. Wah, ini orang luar biasa, top ini. Ini guru idola saya ini. Dan beliau sangat menganak emaskan saya. Gitu ya Pak Rizky Ahmad Zailani. Dipanggil Pak Kiki. Kalau kalian nanti kuliah di ITB, semoga kalian bisa kuliah di ITB jurusan seni rupa, itu nanti kalian akan ketemu beliau. Ya. Kemudian kurator-kurator independen ini karena mereka adalah dosen,
dan statusnya adalah katakanlah ada tunjangan dari pekerjaannya dosen, maka biasanya kurator ini ketika tidak ada event, dia tidak terlalu ngoyak gitu. Ya, jadi orangnya itu orang yang slow, nggak terus kerja pengen gitu, enggak. Dia orangnya biasanya idealis, nggak bisa diatur. Dalam sebuah pameran, kurator yang paling nggak bisa diatur itu adalah kurator independen. Sulit ngaturnya. Karena mau nggak mau ya gitu, kalau nggak mau ya udah gitu. Jadi banyak kurator-kurator hebat yang pemikirannya itu sangat luar biasa dan diterapkan dalam pola pameran. Biasanya itu orang-orang independen. Nah, selanjutnya adalah kurator institusional. Kurator institusional adalah kurator yang bekerja di bawah institusi, baik itu pemerintah maupun non-pemerintah, ya, maupun non-pemerintah. Institusi pemerintah itu seperti institusi pemerintah. Kuratornya siapa? Namanya adalah Zamrud Setia Negara, atau dipanggil Yaya. Ya, ini teman saya juga, saya kenal baik sama beliau. Ya, namanya adalah Zamrud. Ini institusi pameran negara atau institusi galeri negara. Ya, ada lagi namanya adalah Margo Prasetyo. Kakak kelas kalian juga, angkatan saya. Prasetyo. Ya, dia menjadi kurator di Museum Basuki Abdullah, Jakarta. Ya, kalau kalian main ke Museum Basuki Abdullah tanya, mau ketemu Mas Margo, gitu. Dapat salam dari Pak Atian. Gitu. Nah itu teman saya seangkatan dulu UNES. Dia juga menjadi kurator di Museum Pemerintah. Perbedaannya adalah ketika kurator itu gajinya yang atas independen ini adalah gaji event, maka dia mendapatkan 20% dari total keseluruhan uang event. Jadi kalau misalkan dapatnya 1 miliar, kurator ini dapatnya 200 juta. Oke, karena kurator ini juga memiliki peran dalam mensukseskan proposal itu. Tapi kalau kurator institusional, dia dibayar setiap bulan. Ya kayak gaji aja per bulanan gitu. Maka biasanya dalam sebuah event-event di galeri nasional misalkan, kalau ada event, maka yang menjadi kurator utama itu adalah kurator independennya. Gitu. Kemudian yang menjadi kurator yang kedua adalah kurator biasanya institusional. Kurator institusional itu kurator yang membantu pekerjaan di dalam galeri, kemudian urusan riset, penelitian, dan lain sebagainya itu adalah urusan dari kurator independen, kira-kira seperti itu. Lalu apa bedanya kurator independen dan kurator institusi? Selain perbedaan kekuatan pemikiran risetnya, biasanya kurator independen ini kan dosen dan kurator di dalam galeri ini adalah pengurus. Jadi kebanyakan kurator 2 atau kurator non-independen atau kurator institusional ini lebih banyak mengurus hal-hal teknis. Ya, seperti menghubungi seniman, seperti display, maksudnya display yang nyata loh ya. Kalau kurator independen itu lebih urusannya konseptual. Dia membuat konsepnya, kemudian dia membuat kira-kira ini karya ini dipajang di sini, ngatur tok gitu. Lah nanti secara teknis itu baru kurator institusional. Biasanya seperti itu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan soal keterikatan kurator atau profesi kurator? Ada yang ingin dikatakan, ditanyakan atau apa gitu? Nah, dalam galeri nasional sendiri ya,
Ya, kurator itu harus memiliki kompetensi. Ya, kompetensinya adalah harus memahami sejarah seni, kritik seni, memahami teori kuasa, mendefinisikan teori secara global. Teori kuasa itu ya teori medan sosial tadi ya, teori medan sosial. Nah, dalam sebuah museum ini institusional ya, ini institusional dan non institusional. Dalam sebuah pameran ini di Galeri Nasional, waktu itu kepalanya atau kepala Galnas adalah Pak Tubagus Andre, itu sebagai penanggung jawab. Kurator utamanya ini adalah kurator independen, Rizky Ahmad Zailani, Jim Supangat, Asikin Hasan, Ridho Sumara, dan lain sebagainya. Kemudian asisten kuratornya adalah kurator institusional tadi. Mereka bekerja dibantu IO, tenaga ahli, dan lain sebagainya di sini. Nah, ini Ganjar yang saya sebutkan itu ini. Dulu waktu itu ya, tahun 2014 masih jadi pembantu kurator. Saya jadi tenaga ahli. Saya masih usung-usung gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Itu zaman dulu. Jadi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya lagi, Pak. Silakan. Yang belum Mbak ya tanya, jangan itu tok. Silakan. Afrizal. Berarti kalau satu event itu emang harus melibatkan dua tipe kurator ya, Pak? Independen sama institusional. Apa bisa salah satunya, Pak? Bisa salah satunya. Maksudnya keduanya ini ada biasanya pada event-event yang luar biasa besar. Biasanya dengan dana hampir di atas 4M biasanya ya. Karena pamerannya pasti melibatkan lebih dari 300 seniman. Jadi harus ada orang yang mikir, harus ada orang yang kerja gitu. Misalkan saya mikir terus, Mas tolong ini gini gitu. Nah, saya ngomong sekali kamu kerja gitu. Jadi apa yang saya dapat informasi apa gitu, saya langsung harus keluarkan. Kalau saya batek di sini nanti lupa atau saya jadi stres. Biasanya kayak gitu. Jadi harus ada asisten kurator. Nah, biasanya asisten kurator ini juga orang-orang yang masih belajar. Misalkan ya, saya bikin pameran, kemudian kamu pengen belajar nih ke saya. Misalkan Muhammad Rifki pengen belajar ke saya, Pak Atian saya pengen jadi kurator. Oke, boleh, silakan. Kamu masuk saja di pameran ini, kamu sebagai asisten saya. Maka kamu akan menjalankan hal-hal teknis agar kamu tahu dulu. Nah, setelah kamu tahu, oh kerjanya ternyata gini. Maka kamu nanti saat kamu membuat pameran, kamu bisa menunjuk teman kamu yang lain untuk menjadi asistenmu. Kamu kamu sebagai otaknya yang kerja biar orang lain. Nggak mungkin dong otak suruh kerja langsung, kan nggak mungkin. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada mata. Otak itu hanya sebagai penyampai pesan saja untuk kemana-mana. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Oke, satu kali lagi ya. Cukup ya, satu kali lagi cukup ya. Kalau ada karya yang hilang, yang bertanggung jawab siapa ya, Pak? Nah, ini pertanyaan bagus, Triwansyah Saputra. Kamu pernah bikin pameran tuh? Enggak, Pak. Belum. Oke, itu pertanyaan yang sebenarnya sangat bagus sekali. Jadi dalam setiap pengadaan pameran, ya, Anda harus memiliki asuransi. Per karya asuransinya adalah 600.000. Itu per karya, ya. Kecuali kalau kamu dengan teman-temanmu hanya ayo yang penting guyup, yang penting iki gitu. Nah, itu nggak perlu lah kamu asuransikan. Tapi kalau kamu bikin pameran beneran, kemudian kamu karyanya yang dikirim itu karya asli kanvas, kamu tidak asuransikan, ketika kamu itu nanti ada yang robek, ada yang rusak, ini kamu akan menggantinya sangat besar. Jadi setiap orang itu biasanya dikasih 600.000 untuk biaya asuransi. Nah, asuransinya kemana? Asuransinya adalah ke Badan Restorasi Seni Rupa Indonesia, BRSRI. Ya, ini orang yang bisa merestorasi. Restorasi itu adalah orang yang bisa
buat karya yang tadinya rusak jadi benar lagi. Saya punya cerita unik sekali teman-teman. Jadi ada seorang yang mau pameran di Galeri Nasional. Karyanya dibawa ke sana. Kemudian di bagasi pesawat karyanya itu bolong, kena ganco saat pemeriksaan. Kena ganco. Karyanya bolong dong. Untung karyanya sudah diasuransikan. Harga karyanya 18 juta. Murah lah hitungannya kalau karya segitu. Karyanya bolong. Karena sudah diasuransikan, asuransi yang keluar itu 68 juta. Jadi karya kanvas terus bolong di sini karena kena ganco kan sobek gitu ya. Nah gambarnya ini kan jadi nggak bisa kelihatan ini karena bolong. Nah di sini. Lah kemudian maksudnya bukan gambarnya ini. Jadi karena ini bolong, ini kan nggak kelihatan ya, sobek gitu ya. Jadi kanvas itu kan ada serat-seratnya itu. Seratnya diambili satu-satu. Seratnya diambili satu-satu, kemudian dimasukin serat lagi, sampai ini nggak bolong. Tapi di sini, jadi sini itu ada gambarnya semua. Sini nggak ada gambarnya, tapi di sini ada gambarnya. Nah ini ada gambarnya, sini nggak ada gambarnya. Nanti jadinya gitu. Karena ini semua ditarik gitu kan. Nah, pokoknya intinya ada ya bagian yang kosong. Nah bagian yang kosong itu nanti digambari lagi oleh si ahli restorator ini sesuai dengan gambar aslinya. Ada teknologi laser yang mengetahui berapa timpaan karya. Karyanya itu terdiri dari warna merah oker, biru apa, kuning apa, sama orange apa. Itu dicampur dalam beberapa layer. Layer pertama merah dulu. Layer kedua ini. Begitu dicampur, hasilnya sama. Nah, teknologi sekarang sudah bisa membuat seperti itu. Ya, tentu saja orang-orang yang ahli. Nah, orang-orang yang suka merestorasi ini ada sekolahnya khusus namanya sekolah restorasi. Sekolah ini hanya ada satu di dunia, ya, yaitu di Italia sana, di Italia. Tugasnya, percaya apa enggak? Tugasnya orang-orang restorator itu adalah merestorasi karya-karya yang ada di Vatikan, bayangke. Di Vatikan itu direstorasi karyanya. Ngeri kan itu kan, bisa dibunuh orang sedunia, bunuh orang Kristen sedunia kalau kamu salah. Bahkan dulu sempat ada penelitian di Discovery Channel, saya pernah nontonnya, untuk melihat apakah lukisannya Leonardo da Vinci ini menggunakan sketsa, disket atau tidak. Itu dibar loh. Lukisannya itu dibar sebanyak 18 titik. Bayangkan lukisan The Last Supper tahu ya. Lukisan yang sangat sakral dibar. Bayangkan Ka'bah dibar atau Hajar Aswad dibar, bayangkan. Misalkan seperti itu. Kamu mesti akan marah banget gitu kan. Hanya untuk membuktikan apakah waktu itu Leonardo da Vinci itu pakai sketsa atau enggak. Ternyata pakai sketsa. Jadi dia pakai arang gitu, sketsa arang gitu untuk menggambar lukisan itu. Ya, sebegitu pentingnya ilmu pengetahuan, sebegitu pentingnya sains dalam seni, sehingga kita bisa membuat seni itu menjadi lebih aman, bisa lebih baik lagi gitu ya, bisa lebih direstorasi dan lain sebagainya. Oke, ada lagi cukup ya. Tadi pertanyaan terakhir saya rasa tidak usah saya presensi, saya anggap ini masuk semua saja. Saya akhiri dulu di sini. Minggu depan kita akan membahas tentang gaya-gaya mengkurasi. Ya, minggu ini kita cukup membahas tentang medan kajian kurator dan kurator berdasarkan ikatannya. Minggu depan kita akan melihat bagaimana sih gaya-gaya orang mengkurasi. Tipe-tipe orang mengkurasi itu seperti apa sih? Kalau caranya kan kalian juga belum tahu. Minggu depan kita akan belajar bagaimana caranya dulu. Mengkurasi itu caranya seperti apa. Kemudian nanti kita akan lihat gaya-gayanya. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih atas perhatiannya.